Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Dinata Ramadhani dengan NIM 192231132 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang SQFFQ atau Speak Quantitative Food Frequency Questionnaire. Oke, untuk latar belakangnya, metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ merupakan instrumen praktis untuk menilai pola makan dengan mencatat frekuensi dan porsi konsumsi makanan dalam periode tertentu. Berikut saya tampilkan untuk rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Oke, langsung saja kita beralih ke hasil dan pembahasan data Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ responden. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ yang berisi 49 item makanan. Responden diminta memberikan jawaban terkait frekuensi konsumsi setiap makan dalam 1 bulan terakhir sekaligus memperkirakan ukuran porsinya. Dengan cara ini, data yang diperoleh tidak hanya mencangkup seberapa sering makanan dikonsumsi, tetapi juga perkiraan jumlahnya sehingga bisa dihitung rata-rata. Asupan energi dan zat gizi harian. Kelompok makanan yang disertakan dalam SPFFQ dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sumber karbohidrat, makanan kemasan, snack manis, minuman kemasan, buah, dan juga additional. Berikut Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire responden individu. Pada responden individu yaitu bernama Nurul Izzati Mutmainah yang beralamat pada Jalan Sutorejo Mulyorejo Surabaya dengan usia 20 tahun dan juga berjenis kelamin perempuan. Dapat dilihat pada tabel SQFFQ yaitu mencakup makanan, porsi dalam URT, mili ataupun gram, lalu ukuran porsi dan juga frekuensi. Selanjutnya langsung ke tabel asupan zat gizi responden individu. Hasil analisis asupan gizi menunjukkan bahwa energi harian responden sebesar 2.349 kalori dari kebutuhan, sehingga tergolong cukup baik karena sesuai bahkan sedikit melebihi anjuran. Protein yang dikonsumsi sangat tinggi yaitu 109,04 gram, melebihi kebutuhan dan berpotensi membebani ginjal jika berlangsung secara terus-menerus. Sebaliknya, lemaknya masih rendah yaitu hanya 35,60 gram, sehingga bisa mengganggu penyerapan vitamin larut lemak. Asupan karbohidrat mencapai 429,61 gram, melebihi kebutuhan dan beresiko menyebabkan penumpukan lemak bila lemak tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Konsumsi gula juga sangat tinggi yaitu 100,49 gram sehingga berpotensi meningkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, dan masalah metabolik yang lain. Sementara itu natrium justru rendah yaitu 734,54 yang bermanfaat dalam mencegah hipertensi, tetapi tetap perlu dijaga keseimbangannya dengan mineral lain untuk mendukung fungsi tubuh agar optimal. Lanjut untuk tabel kecukupan zat gizi makro dan mikroresponden yaitu total energi sebesar 2.349, proteinnya yaitu sebesar 109,04, lemak 35,60, karbohidrat 423,61, gula 100,45, dan sodium sebesar 734,54. Nah, untuk persen pemenuhannya yaitu untuk energi 104,42%, protein 181,74%, lemak 54,77%, karbohidrat 117,64%, gula 200,90%, dan sodium 36,73%. Selanjutnya yaitu tabel asupan zat gizi responden kelompok perempuan. Hasil rata-rata asupan gizi kelompok perempuan menunjukkan pola makan yang belum seimbang. Energi harian hanya 1.482 kalori, jauh di bawah kebutuhan 2.250 kalori. Sementara protein yaitu 31,8 gram dan lemak 21,5 gram juga rendah dan belum memenuhi rekomendasi. Sebaliknya karbohidrat cukup tinggi yaitu 229 gram atau 61,8% energi, menandakan ketergantungan besar pada sumber karbohidrat. Konsumsi gula
bahkan berlebihan mencapai 86 gram per hari, jauh di atas batas anjuran 50 gram. Secara keseluruhan, pola makan ini ditandai dengan defisit energi, protein, dan lemak, namun berlebih dalam gula serta tinggi karbohidrat sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jika tidak diperbaiki. Selanjutnya yaitu tabel asupan zat gizi responden kelompok laki-laki. Rata-rata asupan gizi kelompok laki-laki menunjukkan pola makan yang belum seimbang. Energi harian hanya 1.611 kalori, 61% kebutuhan, dengan protein 30 gram dan lemak 20 gram, jauh di bawah rekomendasi. Sebaliknya, karbohidrat 326 gram sudah sesuai kisaran kecukupan meski berada di bawah batas bawah. Konsumsi gula cukup tinggi yaitu 80 gram per hari melebihi batas anjuran 50 gram. Sementara natrium rendah yaitu 762 mg dan masih jauh dari angka optimal. Secara keseluruhan, pola makan kelompok laki-laki ditandai dengan defisit energi, protein, dan lemak, kelebihan gula, serta natrium rendah sehingga perlu diperbaikan, terutama dengan menambah sumber protein dan lemak sehat serta membatasi gula tambahan. Lalu selanjutnya yaitu penutup untuk kesimpulan rata-rata konsumsi energi, protein, lemak masih di bawah kebutuhan harian, sedangkan karbohidrat sudah mencukupi meskipun mendekati batas bawah. Untuk sarannya yaitu kelompok disarankan meningkatkan asupan energi melalui sumber protein dan lemak sehat, serta mengurangi konsumsi gula tambahan. Karbohidrat tetap dipertahankan dengan memilih sumber kompleks agar kebutuhan gizi lebih seimbang dan mendukung kesehatan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.